Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak hebat dan berprestasi. Jumpa lagi dengan Bu Elo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua anak-anakku selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi IPA, yaitu daur hidup hewan pada tema 6, subtema 2. Sudah siap belajarnya? Yuk kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan belajar materi IPA KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Setelah belajar materi ini, diharapkan nantinya anak-anak bisa membandingkan dan juga mengidentifikasi siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, pertama coba kalian perhatikan gambar ini. Coba amati gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Adakah yang bisa menjelaskan? Iya. Jika kita amati bersama-sama, pada gambar itu terlihat jelas bahwa terdapat gambar anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa dapat melahirkan anak kucing. Lalu, apa maksud gambar tersebut? Iya, gambar itu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebenarnya, tidak hanya hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, melainkan semua makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Lalu, apa itu daur hidup? Ada yang bisa menjawab? Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Daur hidup pada hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis dan daur hidup yang mengalami metamorfosis. Daur hidup yang mengalami metamorfosis juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Lalu, apa perbedaan dari masing-masing tersebut? Kita pelajari lebih lanjut yuk. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh, selain hanya bertambah besar saja. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain ayam, sapi, kambing, kelinci, ikan, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang pada saat proses pertumbuhannya mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika sudah dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis. Metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan induknya. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di antaranya adalah kupu-kupu, kata, lalat, dan juga nyamuk.
Nah, sekarang kita coba amati daur hidup dari beberapa hewan ini. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya, sehingga kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari tahap telur, kemudian bertumbuh menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi kepompong atau pupa, dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Bisa disingkat menjadi TLPI. T telur, L larva, P pupa, I imago. Tahapan ulat atau larva pada kupu-kupu dapat merugikan petani karena dapat merusak tanaman. Sedangkan pada kupu-kupu sutra, tahapan kepompong pada ulat sutra dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak mengalami metamorfosis sempurna. Setelah kurang lebih 10 hari, telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong yang hidup di air. Berudu menggunakan insang untuk bernafas di dalam air. Setelah 3 minggu kemudian, insang katak akan tertutup oleh kulit dan tumbuh kaki belakang. Setelah 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor katak lama-kelamaan akan memendek dan katak dapat bernafas menggunakan paru-paru. Jika kita perhatikan dari ulasan tersebut, maka daur hidup katak dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Jika kita amati, proses daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian telur tumbuh menjadi berudu, berudu kemudian tumbuh menjadi berudu berkaki, berudu berkaki kemudian tumbuh menjadi katak berekor atau katak muda, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Daur hidup lalat. Lalat adalah serangga yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Sepanjang daur hidupnya, lalat mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan yang dialaminya, sehingga dapat dikatakan bahwa lalat mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis lalat dimulai dari telur. Telur lalat diletakkan oleh induknya di tempat yang kotor. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi larva yang disebut dengan belatung. Setelah itu, larva akan memasuki fase pupa yang berlangsung sekitar 1 minggu. Fase selanjutnya adalah fase menjadi lalat dewasa atau imago. Lalat yang berhasil keluar dari pupa sudah siap untuk terbang dan mencari makanan sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa daur hidup lalat dimulai dari telur, kemudian tumbuh menjadi larva atau belatung, kemudian tumbuh menjadi pupa atau kepompong, akhirnya menjadi lalat dewasa atau imago, dan dapat disingkat menjadi TLPI. T telur, L larva, P pupa, I imago. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Setelah menetas, bentuk tubuh hewan muda mirip dengan bentuk tubuh induknya. Contoh pada hewan capung, belalang, dan kecoa. Nah, sekarang
Ayo kita amati bersama-sama daur hidup capung berikut ini. Sepanjang daur hidupnya, capung tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Capung juga tidak mengalami tahapan pupa, seperti halnya nyamuk atau kupu-kupu. Oleh karena itu, capung termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jika kita perhatikan daur hidup capung yang ada di gambar, setelah telur capung menetas, ia akan berubah menjadi nimfa atau bayi capung. Setelah mengalami pergantian kulit sekitar 10 kali, nimfa itu akan berubah menjadi capung muda, kemudian menjadi capung dewasa atau imago. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa daur hidup capung dimulai dari telur, kemudian tumbuh menjadi nimfa, kemudian tumbuh menjadi imago atau capung dewasa. Dan bisa disingkat menjadi TNI. T telur, N nimfa, I imago atau dewasa. Nah, setelah kita mempelajari beberapa daur hidup hewan, kita bisa menyimpulkan perbedaan antara hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan itu diantaranya adalah yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami tahap pupa dalam daur hidupnya. Sementara hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahapan pupa, melainkan mengalami tahap nimfa. Perbedaan yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan pertumbuhan, yaitu telur, larva, pupa, dewasa atau imago, atau bisa disingkat TLPI. T telur, L larva, P pupa, dan I imago. Sementara itu, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahapan pertumbuhan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Bisa disingkat TNI. T telur, N nimfa, I imago atau dewasa. Nah, akhirnya selesai sudah materi kita hari ini. Bagaimana materi hari ini? Cukup menarik bukan? Ya, bahwa akhirnya kita semua tahu bahwa daur hidup hewan yang ada di sekitar kita sangat unik dan berbeda satu sama lainnya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa membantu kalian, anak-anakku semuanya, untuk belajar dan dapat bermanfaat supaya kalian bisa mengenal lingkungan sekitar kita, terutama hewan dan daur hidupnya. Nah, jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa sama-sama belajar dengan kita. Oke, sampai sekian video hari ini. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.